Shalom, jumpa lagi dalam 3 menit bersama membangun iman. Hari ini kita akan membahas Yakobus 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Nah, saudara-saudara, Yakobus ingin mengatakan bahwa hanya Allah pembuat hukum, pemberi hukum, dan sekaligus hakimnya. Dan karena dia pembuat hukum, maka ia sangat memahami hukum tersebut. Dan ia dapat menjadi hakim yang adil. Ia dapat memutuskan tanpa salah. Ia dapat memutuskan dengan seadil-adilnya. Karena itu perlu diingat ya, bahwa sebagai hakim yang adil, maka dia juga berkuasa untuk menyelamatkan atau membinasakan. Dia dapat membebaskan kita dari hukum atau menjatuhkan hukum itu kepada kita. Dialah satu-satunya hakim yang benar. Jadi, karena dia satu-satunya hakim, siapakah kita yang ingin menghakimi sesama kita manusia? Kita ini banyak nggak tahu hukum, saudara. Ya, kita tidak mengerti hukum terlalu baik. Karena itu, atau akibatnya, kita tidak mengetahui hukum, maka kita ini menjadi hakim jalanan. Yaitu hakim yang semena-mena, hakim yang sesuka hati, menghakimi sesama kita manusia tanpa memberi kesempatan pada mereka untuk membela diri. Kita melakukan tuduhan-tuduhan palsu, kita membuat mereka teraniaya sesuka kita, karena kita tidak tahu hukum, kita tidak adil. Nah, saudara-saudara, menghakimi sesama adalah berarti mengabaikan hukum Tuhan. Ingat ini ya, hukum Tuhan jelas, hukum kasih, mengasihi sesama, dan ketika kita mengabaikan hukum kasih ini, kita menghakimi sesama kita, maka sebetulnya kita itu juga berarti mencela hukum Tuhan itu. Nah, hati-hati saudara, jika kita menghakimi sesama, kita mengabaikan hukum Allah, kita mencela hukum Allah, maka tentu ada konsekuensi yang akan kita terima sebagai hakim dunia ini, saudara. Sebagai hakim atas sesama kita. Allah tidak menyukai hal itu. Karena itu, saudara-saudara, mari kita tetap menjadi murid Kristus, melakukan hukum Tuhan, dan bukan menjadi hakim atas sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa esok lusa.